Halo sobat pecinta olahraga, perkenalkan nama saya Oriston Suhardin Jebua dengan NIM 2402463. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi pendidikan kepelatihan olahraga dari Universitas Pendidikan Indonesia. Teman-teman, pada mata kuliah pelatihan kondisi fisik, ada 3 metode latihan yang tidak kalah penting untuk kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu Maximum Exercise Training, yang kemudian disingkat dengan MAXES Training. Yang kedua yaitu Isometric Dynamic Training atau latihan isometrik dinamik. Yang ketiga yaitu Complex Drill atau latihan kompleks. Nah, ketiga hal tersebut atau ketiga metode latihan tersebut akan kita bahas dalam video ini. Untuk itu, teman-teman semua, mari kita simak bersama. Yang pertama, kita akan membahas apa itu Maximum Exercise Training atau disingkat dengan MAXES Training. Jadi teman-teman, Maximum Exercise Training adalah salah satu metode latihan dengan intensitas yang tinggi, namun volume latihannya rendah, dan fokusnya pada kualitas gerakan untuk meningkatkan power dan kecepatan produksi tenaga pada atlet, yang nantinya power dan kecepatan tersebut dinamakan explosive power. Kemudian, teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu volume dan intensitas latihan. Saya berikan satu contoh, teman-teman melakukan latihan barbell squat sebanyak 5 kali atau 5 repetisi. Dikalikan dengan 3 set atau 3 kali pengulangan. 5 dikalikan dengan 3, 15. Artinya teman-teman melakukan latihan barbell squat sebanyak 15 kali. Itu adalah volume latihan. Atau saya berikan contoh sederhana lainnya, teman-teman melakukan latihan squat hold selama 1 menit. Artinya teman-teman menahan posisi squat selama 1 menit. Itu juga disebut dengan volume latihan. Jadi sederhananya, volume latihan adalah isi dari latihan tersebut. Seberapa banyak atau seberapa lama Anda melakukannya. Kemudian teman-teman, untuk intensitas latihan sendiri, sederhananya dapat kita artikan seberapa besar tenaga yang teman-teman keluarkan atau yang teman-teman kerahkan saat melakukan latihan tersebut. Saya berikan satu contoh ketika teman-teman melakukan latihan push up dengan gerakan yang cepat dan benar. Artinya, latihan tersebut tergolong latihan dengan intensitas sedang ke tinggi. Sebaliknya, jika misal teman-teman melakukan gerakan push up dengan lambat, artinya latihan tersebut tergolong latihan dengan intensitas sedang ke rendah. Untuk lebih tepatnya lagi, teman-teman bisa mengetahui apakah latihan tertentu dengan intensitas tinggi atau rendah melalui denyut nadi teman-teman. Oke. Kemudian, teman-teman ada 3 prinsip latihan Maximum Exercise Training. Yang pertama, latihan MAXES adalah gabungan dari kekuatan dan kecepatan atau kombinasi antara strength dan speed. Latihan ini juga melibatkan kontraksi otot yang dinamakan dengan fase kontraksi esentrik yang lambat dan fase kontraksi konsentrik yang cepat dan eksplosif. Esentrik adalah fase di mana otot itu akan memanjang, dan sebaliknya konsentrik adalah fase di mana otot itu akan memendek. Saya berikan satu contoh saat teman-teman melakukan latihan barbell squat, yang dimana salah satu fokus otot yang dilatih oleh gerakan tersebut adalah otot paha bagian depan atau otot quadricep. Saat teman-teman melakukan gerakan barbell squat, saat badan akan turun, teman-teman bisa merasakan bahwa otot quadricepnya itu akan memanjang, dan itu disebut dengan fase esentrik. Saat teman-teman kembali pada posisi berdiri, otot quadricep itu akan kembali memendek atau posisi otot semula, dan itu disebut dengan fase konsentrik. Berikutnya, prinsip yang kedua yaitu latihan ini mengutamakan intensitas yang tinggi dan volume yang rendah. Latihan ini biasanya menggunakan beban yang cukup berat, yaitu kisaran antara 60-80% dari satu repetisi maksimal, dan repetisi yang digunakan cenderung lebih rendah, yaitu 3-6 repetisi. Jadi teman-teman, untuk mengetahui 60-80% itu dari mana, yaitu teman-teman perlu menguji dan mengetahui terlebih dahulu satu repetisi maksimal teman-teman dari suatu gerakan latihan yang dilakukan. Prinsip yang ketiga yaitu istirahat yang cukup. Latihan ini menggunakan istirahat yang panjang antar setnya, yaitu kisaran antara 2-5 menit, yang bertujuan agar pemulihannya lebih optimal. Teman-teman, karena cabang olahraga saya adalah bola voli, jadi fokus utama otot yang akan saya latih di bagian lower body, yaitu adalah otot tungkai.
untuk melatih dan meningkatkan kemampuan loncatan, serta nanti juga akan melatih otot bagian upper body untuk melatih kemampuan serangan dalam bola voli, yaitu smash dan juga service. Latihan tungkai sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya ledak loncatan dari seorang atlet bola voli. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan vertical jump. Saat melakukan gerakan barbell squat, pada fase eksentrik, turun perlahan dengan kontrol penuh selama beberapa detik. Kemudian pada fase konsentrik, naik atau berdiri secepat dan seeksplosif mungkin tanpa melompat saat menggunakan beban berat. Kemudian set atau repetisi, yaitu kisaran antara 3-6 set atau 3-6 repetisi per setnya dengan beban 60-80% dari 1 RM, dan akhiri dengan istirahat 2-4 menit antar setnya. Kemudian teman-teman, setelah latihan kekuatan, latihan plyometric seperti jump squat tanpa menggunakan beban atau dengan beban ringan dapat dilakukan untuk mempercepat kontraksi otot. Latihan tubuh bagian atas atau upper body sangat bermanfaat untuk melatih daya ledak pukulan dari seorang atlet bola voli. Contoh latihan yang dapat dilakukan yaitu plyometric push up. Untuk gerakannya, turun perlahan seperti push up biasa. Kemudian dorong tubuh ke atas dengan sangat cepat dan kuat hingga tangan terangkat dari lantai, mungkin dengan tepukan tangan di udara jika mampu. Selanjutnya mendarat dengan lembut dan ulangi gerakan tersebut. Berikutnya teman-teman, kita akan membahas metode latihan isometric dynamic. Namun sebelum ke sana, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu isometric, apa itu dynamic. Teman-teman, isometrik adalah latihan kekuatan yang melibatkan kontraksi otot di mana otot akan meregang, tetapi tidak ada perubahan panjang otot yang terlihat serta tidak ada gerakan sendi yang terjadi. Misalnya latihan plank dan juga wall sit, di mana saat melakukan gerakan tersebut atau latihan tersebut, otot akan diberikan tegangan tetapi tubuh tetap diam dan tidak ada gerakan sendi yang terjadi. Manfaat dari latihan ini yaitu membangun kekuatan otot statis, meningkatkan daya tahan otot untuk menahan beban, serta latihan stabilitas sendi. Yang kedua yaitu dynamic. Berbeda dengan isometrik, latihan ini melibatkan gerakan yang aktif, kemudian adanya perubahan panjang otot, serta terjadi gerakan sendi. Misalnya gerakan squat dan push up, yang dimana gerakan tersebut melibatkan gerakan aktif dan perubahan panjang otot, serta adanya gerakan sendi seperti pada penjelasan sebelumnya. Manfaat dari gerakan atau latihan dynamic tersebut yaitu mengembangkan kekuatan aktif dan eksplosif, meningkatkan koordinasi gerak dan keluasan sendi, meningkatkan performa fungsional dalam olahraga, dan membantu perbaikan pola gerak dan power. Jadi teman-teman, saat ini kita sudah mengetahui apa itu isometric dynamic. Jadi isometric dynamic merupakan gabungan dari dua bentuk latihan yang berbeda, yang dimana melibatkan kontraksi isometrik dan dynamic dalam satu rangkaian latihan. Berikutnya teman-teman, latihan isometric dynamic dapat dilakukan dengan dua format latihan berikut. Teman-teman dapat memilih salah satunya saja ataupun ingin mencoba kedua format latihannya. Yang pertama yaitu format latihan isometric dynamic, di mana cara melakukannya yaitu teman-teman dapat menahan posisi tertentu lalu bergerak secepat atau seeksplosif mungkin. Contoh gerakannya yaitu dengan melakukan latihan squat, di mana dilakukan dengan cara menahan posisi squat terlebih dahulu selama 5 detik. Kemudian dilanjutkan dengan jump squat. Jadi format latihan isometric dynamic ini dilakukan dengan cara melakukan gerakan isometrik terlebih dahulu, lalu diakhiri dengan dynamic. Format latihan yang kedua yaitu dynamic isometrik. Sebaliknya, teman-teman dapat melakukan gerakan ini atau format latihan ini dengan cara melakukan suatu gerakan tertentu, lalu berhenti dan menahan gerakannya.
Contohnya yaitu teman-teman dapat melakukan latihan lunges dengan cara melakukan lunges terlebih dahulu, kemudian tahan posisi di langkah terakhir selama 5 detik. Jadi latihan dinamik isometrik ini berbeda dengan isometrik dinamik, yang dimana latihannya diawali dengan gerakan dinamik terlebih dahulu, lalu diakhiri dengan gerakan isometrik. Kemudian pembahasan kita yang ketiga yaitu kompleks drill ataupun latihan kompleks. Untuk arti latihan kompleks sendiri adalah salah satu metode latihan yang menggabungkan 3 jenis latihan dalam satu rangkaian. 3 jenis latihan yang saya maksud adalah satu yaitu strength atau kekuatan, yang kedua power ataupun daya ledak, dan yang ketiga gerak spesifik dalam cabang olahraga. Latihan kompleks sendiri bertujuan agar latihan fisik yang sudah dilakukan dapat berpindah atau ditransfer ke performa olahraga nyata. Berikutnya teman-teman, ada beberapa ciri khas dari latihan kompleks itu sendiri. Yang pertama, latihan ini dilakukan secara berurutan tanpa jeda dalam satu rangkaian. Kemudian yang kedua, yaitu latihan ini fokus pada satu kemampuan saja. Seandainya teman-teman ingin melatih kemampuan loncatan, artinya gerakan yang dilakukan selama kompleks drill itu berfokus pada peningkatan kemampuan loncatan saja. Dan yang ketiga, latihan ini dilakukan dengan intensitas yang tinggi, namun volumenya rendah atau repetisinya sedikit. Dan yang terakhir, gerakan yang dilakukan selama kompleks drill itu sangat spesifik pada cabang olahraga yang dipilih. Untuk contoh latihannya yaitu yang pertama, lakukan gerakan squat sebanyak 5 kali untuk melatih kekuatan otot tungkai. Setelah melakukan squat sebanyak 5 kali, lanjutkan dengan gerakan vertical jump sebanyak 3 kali untuk meningkatkan power loncatan. Setelah melakukan vertical jump, lanjutkan dengan gerakan yang terakhir yang spesifik dalam bola voli yaitu block jump sebanyak 4 kali. Berikutnya untuk latihan upper body, lakukan push up sebanyak 8 kali. Kemudian lanjutkan dengan clap push up sebanyak 3 kali. Dan akhiri dengan shadow spike sebanyak 4 kali tanpa loncatan. Jadi teman-teman, itu beberapa contoh latihan kompleks drill, yang dimana metode latihan ini dilakukan dengan cara menggabungkan 3 jenis latihan dalam satu rangkaian, sehingga transfer kemampuan dalam cabang olahraganya terjadi lebih optimal. Ketiga metode latihan ini telah kita bahas bersama, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dipraktekkan saat latihan. Pesan dari saya, tetap semangat dan ingat, jangan pernah malas untuk olahraga.